Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 September 2024, hari Sabtu ya, happy weekend. Nggak terlalu ada sentimen atau news yang gimana-gimana dari kalender ekonomi di perdagangan hari ini. Sedikit flashback aja untuk perdagangan kemarin kita dapat beberapa data Fed balance sheet Amerika Serikat ada sedikit penguatan, lalu return obligasi jangka panjang Amerika Serikat udah mulai mengalami penurunan ya, artinya minat dari investor besar terhadap obligasi jangka panjang Amerika Serikat bakalan menurun secara perlahan. Harusnya sih akan ada peralihan aset investasi yang lebih menarik untuk para investor. Artinya adalah alih-alih investor berada di dalam investasi yang return-nya menurun secara jangka panjang, lebih baik mereka kemungkinan akan potensi untuk putar uangnya ke market-market yang lebih beresiko dengan return yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi ini bakal menjadi sentimen yang bagus untuk jangka waktu ke depannya. Kemudian kemarin ada data terkait dengan inflation expectation dari Inggris ya. Inflasi ekspektasinya turun dari 2,8 menjadi 2,7. Kemudian Amerika Serikat kemarin ada data ekspor import dari Amerika Serikat ya. Ini trennya keduanya mengalami penurunan. Lalu ada Michigan inflation masih bertahan di 3,1%. Masih cukup tinggi lah inflasi di Amerika Serikat. Jadi untuk perdagangan hari ini nggak terlalu signifikan mungkin memberikan pengaruh terhadap market dari sudut pandang news. Tapi kalau dari event, minggu depan akan ada beberapa event yang sangat penting. Salah satunya adalah keputusan suku bunga dari The Fed. Lalu juga ada data-data seperti inflasi dari Inggris dan juga Uni Eropa yang bakalan bisa mempengaruhi pasar. Jadi interest rate decision itu di tanggal 19 September jam 1 dini hari. Waspada dengan volatilitas untuk minggu depan. Overall sih kalau kita lihat dari Fed Rates Monitor Tool saat ini, nah ini teman-teman, semakin besar probability untuk The Fed memangkas suku bunga sampai 50 basis point. Ini merupakan sebuah indikator yang sangat-sangat bagus untuk Bitcoin. Ya, kalau The Fed berani pangkas 50 basis point ke atas, maka itu akan menjadi sentimen yang sangat luar biasa bagus kepada market. Karena kita tahu The Fed ini sudah terlambat memotong suku bunganya. Kalau kita perhatikan European Central Bank udah 2 kali cut rate, sementara Inggris, Bank of England ya, itu udah 1 kali cut rate. Jadi The Fed ini belum sama sekali memangkas suku bunga dan September ini akan menjadi hari yang sangat-sangat penting ya, tanggal 19 September. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berita lainnya, teman-teman, aku mau informasikan Gate.io menghadirkan Sol Staking dan juga GT Staking dengan return yang lebih besar. Jadi exchange dari Gate.io itu menyediakan fitur untuk perdagangan spot, futures, option, bahkan juga ada fitur untuk teman-teman yang suka invest jangka panjang, ada fitur simple earn, hold to earn, kemudian juga ada beberapa fitur investasi lainnya. Nah, fitur terbaru mereka adalah GT staking dan juga Sol staking dengan reward yang lebih besar. Teman-teman bisa dapetin banyak sekali aset-aset yang bisa teman-teman staking dengan reward yang lumayan gede. Contohnya kalau teman-teman staking USDT di Gate.io, teman-teman berpeluang mendapatkan return 2,63% plus 8,87% bonus. Bonus ini terbatas ya periodenya. Kemudian kalau teman-teman staking di Bitcoin, teman-teman juga akan memperoleh return 0,88 plus 5,12 sebagai bonus. Kemudian juga ada Ethereum staking, GT staking, Sol staking, tentu saja dengan reward yang lebih besar. Kalau menggunakan fitur normal earn atau simple earn, GT staking dapat reward sekitar 10%. Tapi yang terbaru adalah GT staking itu bisa mendapatkan reward sampai 13%. Sementara Sol staking bisa dapat 6,75%. Ini kalau yang normal cuma 4,3. Jadi lebih besar, otomatis lebih untung teman-teman. Jadi karena fitur ini terbatas, teman-teman bisa manfaatkan periode ini untuk melakukan staking ya Solana ataupun GT ataupun juga token-token yang lain di Gate.io. Tuh ada banyak kali token-token yang bisa di staking, hampir semua token ya. Ada
Banyak banget teman-teman, hampir semua token lah bisa di-staking di Gate.io. Jadi buat teman-teman yang belum punya Gate.io bisa langsung pakai linknya di kolom deskripsi untuk pendaftaran. Next, kita akan lihat inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Di perdagangan kemarin lumayan ada sedikit inflow terhadap market ya. Kalau kita lihat ini lumayan positif untuk saat ini. Teman-teman, adopsi dipimpin oleh Fidelity dan juga ARK Invest. Sementara Grayscale masih dalam arus keluar. Sementara BlackRock belum terlalu banyak akumulasi yang terjadi. Gitu. Kemudian dari Ethereum spot yang masuk sedikit ya, justru outflow didominasi oleh Grayscale. Aku perhatikan juga BTC Dominance di perdagangan hari ini kembali mengalami penguatan, dan ini kelanjutan penguatan setelah tahun 2022 kemarin. Ini mengindikasikan memang Bitcoin masih sangat-sangat dominan daripada altcoin, sehingga ini memperlambat kenaikan dari banyak altcoin. Kalau kalian perhatikan, meskipun market Bitcoin rally, namun beberapa altcoin justru malah dalam posisi masih tertekan, karena peralihan dana itu lebih banyak berfokus kepada Bitcoin saja. Jadi melihat dari data inflow Ethereum yang masih cenderung kecil, bahkan minus ya, ini merupakan sebuah sentimen negatif untuk altcoin. Itu kemudian dari beberapa berita, kemarin ada MicroStrategy melakukan akuisisi atau pembelian sekitar 1,11 miliar US dollar berupa Bitcoin. Ini merupakan proses akumulasi yang mereka lakukan atau yang MicroStrategy lakukan di bulan Agustus ini. Mereka nggak all in, tapi mereka melakukan DCA, pembelian secara berkala ketika mereka merasa, oh ini market berada di price action yang cukup ideal atau cukup menarik bagi mereka. Akhirnya mereka melakukan pembelian kemarin ya. Ini kemarin mereka ungkapkan di laman Twitter. Jadi merupakan sebuah sentimen yang bagus. Kemudian ada England yang mengatakan bahwa stablecoin USDT itu dianggap sebagai properti. Ini adalah kelanjutan dari regulasi dari Inggris yang semakin berkawan terhadap kripto. Setelah kemarin rancangan undang-undang terbaru mereka yang sudah disahkan untuk memfollow up undang-undang yang sebelumnya sudah disahkan juga di tahun 2023, akhirnya diperjelas dengan undang-undang terbaru yang mereka luncurkan yang mengatakan bahwa Bitcoin dan sebagian besar kripto itu dianggap sebagai properti. Tuh, teman-teman. Jadi USDT pun sebagai stablecoin juga sudah disahkan sebagai properti. Ini bisa menjadi salah satu pintu gerbang untuk adopsi lebih besar terhadap USDT, stablecoin yang di-backup dengan mata uang Amerika Serikat. USDT kita lihat dari liquidity terbarunya di Ton Network itu terus mengalami tren kenaikan. Ini diakibatkan karena aktivitas dari DEX yang ada di Ton Network, jaringan Ton ya, itu mengalami perluasan. Kenapa demikian? Karena ada banyak sekali proyek-proyek baru yang luncur di jaringan dari Ton. Ya, sebut saja kayak Hamster, Ketis, kemudian juga token-token yang lain, ada Bloom ya kemarin yang listing teman-teman, game-game play to earn yang listing itu bikin lebih banyak orang yang bisa melakukan transaksi USDT di jaringan Ton. Ini tentu saja merupakan sebuah inovasi yang mana Ton Telegram kemarin sudah terintegrasi dengan USDT, dan itu merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat bagus untuk penggunaan dari jaringan Ton ke depannya. Lalu ada berita yang lain dari SEC. SEC expand Binance lawsuit terkait dengan beberapa token yang dianggap sebagai sekuritas. Ada Axie Infinity, Filecoin, dan juga Atom. Now dibilang sekuritis oleh SEC. SEC kembali memberikan inovasi terbarunya, yaitu mengklaim banyak sekali altcoin dianggap sebagai sekuritas. Ya, ini termasuk Axie Infinity, Filecoin, Atom, ada tambahan Sandbox sama Mana Decentraland. Ya, token-token tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan di perdagangan kemarin, namun tentu saja ini merupakan sebuah ancaman baru lagi untuk altcoin. Jadi ya itulah, SEC memang sejak 2021 kemarin itu banyak sekali membuat kasus ya terkait dengan exchange, kemudian juga token-token yang dianggap sebagai sekuritas. Ini bikin tentu saja kekhawatiran dari banyak investor.
untuk akumulasi altcoin. Jadi ya altcoin masih belum perform lah kalau kita lihat dari sentimen-sentimen yang belum mendukung seperti ini. Namun dilihat dari sudut pandang lain, ada RWA atau real world asset saat ini dianggap sebagai salah satu aset yang sangat-sangat menjanjikan. Terutama kalau kita melihat dari terjunnya langsung beberapa hedge fund besar, sebut saja BlackRock yang membuat build sebuah holding gitu ya teman-teman untuk pengembangan reward asset ke depannya. Dan sekarang menurut Binance Research ini dia melihat bahwa adopsi daripada reward asset semakin lama semakin besar. Aku juga melakukan analisis terkait dengan beberapa blockchain lain yang juga sama-sama mendukung terkait dengan pengembangan RWA ini. Kemarin kita sudah bahas Algorand, XRP juga ya, yang sama-sama punya sentimen terkait dengan reward asset. Meskipun ada proyek-proyek lain yang memang sudah lebih dulu kayak Injective, kemudian Ondo Finance, ya kan. Jadi intinya adalah reward asset semakin lama semakin berkembang. Boleh teman-teman pantau token-token reward asset sebagai katalis yang menarik di tahun 2024 ini, teman-teman. Kemudian berita terbaru juga datang dari hutang ya, hutang dari Amerika Serikat. Kabarnya semakin lama semakin besar, defisit mencapai 1,9 triliun di tahun ini. Teman-teman, 1,9 triliun US dollar itu gede banget. Ini adalah lanjutan daripada efek daripada COVID ya, yang mana COVID itu menghancurkan ekonomi Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat terpaksa harus menalangi dulu biaya-biaya yang banyak muncul, memberikan kebijakan fiskal mereka kepada market ya, sehingga market lumayan dibanjiri likuiditas dan tidak terjadi yang namanya chaos pada pemerintah Amerika Serikat. Namun negatifnya adalah mereka akhirnya membuat pajak mereka dinaikkan serta hutang mereka terus mengalami penumpukan. Itu teman-teman. Jadi sebuah ancaman sebenarnya terkait dengan hutang ini. Selain itu juga ada berita dari Rusia. Rusia akan membuka diri mereka lebih besar lagi terhadap adopsi kripto. Anatoly Askas, Aksakov, Anatoly Aksakov, yaitu adalah salah satu petinggi dari Department of Duma ya, Department of Duma yang merupakan salah satu lembaga legislatif yang ada di Rusia. Untuk pertama kalinya, lingkaran kecil organisasi ini akan memproses dan juga mengidentifikasi kemungkinan penyerapan kripto yang lebih luas. Jadi Rusia sendiri akan membuka dirinya terhadap penambangan kripto. Kemarin sudah beritanya, kemudian perdagangan kripto pun juga akan lebih terbuka di Rusia. Ini merupakan sebuah berita bagus untuk adopsi yang sah ya di Rusia sendiri, sehingga warga-warga mereka akan lebih terbuka untuk membeli aset-aset kripto. Ini tentu saja merupakan sebuah berita bagus untuk pasar. Jadi secara menyeluruh sebenarnya sentimen lumayan menarik untuk Bitcoin, dan Bitcoin di perdagangan kemarin atau hari ini ya, tadi pagi itu sudah menyentuh area 60.000, sebuah level target yang memang saya sudah prediksikan atau yang sudah saya idam-idamkan lah, bisa dibilang begitu, sudah tercapai teman-teman. 60.000. Sekarang ya kita balikkan lagi ke market dari sudut pandang teknikal. BTC di time frame daily itu masih cukup menarik, histobarnya masih hijau, namun smart money masih sangat-sangat kecil di pasar ini. Kalau kita perjelas lagi di time frame 4 jam, kemarin ada lonjakan signifikan impact daripada berita MicroStrategy sudah melakukan pembelian pada Bitcoin. Buyers tiba-tiba ngepam market, padahal sebelumnya cuma diperdagangkan di kisaran level 57.000 something, akhirnya dibawa naik sampai 50.999. Pergerakan smart money meningkat waktu itu ya, waktu kenaikannya, dan akan menarik untuk kita lihat ke depannya apakah Bitcoin bakalan bisa rally sampai 60.000. Tapi overall sih ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya sendiri, dan jika Bitcoin mampu menembus level 60 ribuan something, next targetnya ada di 63.000 something. Tapi ya harus diwaspadai sih, karena kita akan masuk weekend. Kemudian ada keputusan terkait dengan suku bunga. Kita sendiri nggak tahu apakah ini bakalan menjadi sentimen yang terus
bagus atau justru market bakalan wait and see dan memilih untuk mengambil taking profit sebagian menjelang pengumuman dari keputusan suku bunga. Nah, ini masih ambigu terhadap market. Tapi kalau kita lihat dari probability-nya sih, kemungkinan besar the Fed bisa saja pangkas 50 basis point. Kalau hal tersebut terjadi, maka itu akan menjadi sentimen bagus untuk Bitcoin. Tapi waspada juga sama sell on news. Jadi untuk bisa mengerti reaksi dari pasar itu sangat-sangat dinamis, jadi sangat-sangat sulit teman-teman. Secara pola kita sudah banyak melihat ya kalau kondisi Bitcoin saat ini bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern dan overall kita menunjukkan indikasi-indikasi positif terhadap market meskipun saya sendiri masih agak meragukan kenaikan pada jangka waktu menengah ya karena dari smart money sendiri belum menunjukkan indikasi tersebut. Jadi ya nikmatilah kenaikan yang sudah terjadi jangka pendek ini. Itu sih teman-teman, paling yang perlu diperhatikan adalah time frame daily-nya positif, time frame 4 jamnya juga positif. Semoga hari ini masih bisa dikasih positif untuk menemani weekend kita ya di hari Sabtu dan juga besok ada Minggu, biar hijau lah lihat market teman-teman. Jadi untuk saat ini gitu aja paling, ingat next target kita kalau tembus 60.000 adalah di 63.000. Kalau seandainya pergerakan Bitcoin mengalami tekanan, mungkin akan ada sedikit koreksi saja ke kisaran 59 ribuan something. Jadi overall kita masih punya perspektif yang positif. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi juga di Telegram ya. Di sini aku banyak sekali sharing tentang informasi-informasi terbaru tentang market. Bagi teman-teman mungkin yang sering ketinggalan berita-berita terbaru bisa langsung join di komunitas Telegram kita. Linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.